Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pas di sini. Nah, pemirsa sekarang masih membahas mengenai seputaran dunia arsitek. Gimana sih keseruannya gitu ya, Bang? Seru nggak sih jadi seorang arsitek, Bang? Oh, sangat seru, Mbak. Oh, sangat seru. Sangat seru. Iya. Apa tuh keseruannya? Ya, bisa apa sih kalau bisa dibilangnya itu kayak mempelajari suatu hal yang khusus di dunia kami gitu kan, di dunia bangunan yang sedangkan orang-orang awam nggak tahu kayak gitu kan, seperti pemilihan material lantai itu harus diperhatikan loh kegunaannya kayak gitu kan. Nah, itu kan pelajaran di arsitek gitu kan. Nah, itu sih yang membuat dia seru kayak gitu. Nah, gimana sih membuat satu bangunan itu padahal di daerah panas, akan tetapi di dalam ruangan tersebut terasa sejuk kayak gitu. Nah, itu pekerjaan kami itu, Mbak. Nah, itu sih yang membuat dia seru kayak gitu kan. Banyak hal yang harus diperhatikan lagi kayak gitu, Mbak. Itu. Oke. Nah, Abang, kalau sebagai seorang arsitek nih, ketika Abang udah tamat gitu ya, atau mungkin masih menempuh pendidikan waktu itu, ada nggak sih teman mungkin atau keluarga yang datang kayak, tolonglah desainkan gitu, jadi job tanks gitu, ada nggak? Ada sih, Mbak. Ada. Itu mungkin semua arsitek juga kan mengalami karena setelah ataupun masa perkuliahan ataupun sesudah kuliah pasti yang meminta itu ataupun yang dekat duluan kan keluarga. Ya, nah, itu dari sana duluan tuh yang pastinya itu minta tolong atau itu minta bantu lah jatuhnya kan itu. Iya. Tolonglah ini nanti gampang bensin. Iya. Oh gitu, ada waktu itu ya. Seru-seru aja waktu itu, Bang. Ya, seru aja sih. Anggapannya membantu ya gitu. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Udah beda kayaknya. Udah beda gitu ya. Yeah. Udah ada red card ya, pemirsa. Nah, kalau ketika dapat nih proyek-proyek setelah kuliah yang lebih fokusnya ya, Bang, ya, dapat berbagai macam proyek, itu mulai dari hunian ya, Bang ya? Iya, mulai kebanyakan dari hunian. Itu kalau dari hunian itu, selain yang lebih ribetnya adalah memberi pemahaman ke klien, itu apalagi, Bang? Kalau mungkin mengenai desain itu yang paling banyak, konsep yang paling banyak diinginkan klien di Bengkulu itu yang kayak gimana, Bang? Kalau konsep itu tuh untuk konsep ya, Mbak. Konsep itu kayak fashion lah zaman sekarang. Iya, benar. Nggak bisa dibilang, gitu. Iya, kayak grafiknya nggak terus maju, terus turun kayak gitu kan. Kayak stabil aja, kayak gelombang kayak gitu, Mbak. Bisa dibilang. Akan tapi kalau untuk di Bengkulu sendiri, mungkin kalau dulu kayak 2 tahun yang dulu tuh kebanyakan konsep pakai Skandinavian. Terus di belakang lagi ada modern kayak gitu kan. Kalau sekarang mungkin ada kebanyakan tuh relatif sih, ada juga yang pengen modern, masih juga ada yang Skandinavian. Bisa dibilang kayak fashion aja sih, Mbak. Kalau untuk konsep itu kebutuhan konsumennya mau gimana kayak gitu, Mbak. Itu. Jadi dia masih kayak nyampur gitu aja? Iya, masih sih, Mbak. Iya. Kecuali untuk khusus desain klasiknya, Mbak. Nah, kalau klasik itu tuh kayaknya ada terus ya? Ada terus, karena kenapa sih, Mbak? Kalau klasik itu masih fungsinya sih masih sama kayak zaman-zaman dahulu ya. Bahwa mengatakan bahwa seperti kedudukan lah jatuhnya kan, bahwa rumah itu klasik berarti bahwa dia mempunyai kedudukan yang lebih kayak gitu. Nah, itu aja sih, Mbak, yang bedakan. Nah, kalau mengenai pemilihan warna, Bang, itu juga dipertimbangkan kan, Bang ya? Dipertimbangkan, Mbak. Dipertimbangkan. Iya, kayak warna hitam nih, kalau di satu bangunan full hitam kan dia terasa kayak kedap kayak gitu, Mbak. Ya, ada satu sisi kalau kata orang tua nanti banyak nyamuk. Nah, ya itu juga bisa sih, Mbak. Itu pelajaran arsitek juga itu kan. Kayak pencahayaan aja sih, Mbak. Kalau hitam dia kan cahaya itu nggak masuk. Akan tetapi kalau warna putih, warna cerah, dia menyalurkan cahaya, memantulkan cahaya gitu, Mbak. Itu. Kembali lagi tuh, analisa lagi tuh, kalau memang dibutuhkannya bangunan itu sejuk ataupun terlihat cerah ataupun gimana, itu dari segi material cat pun kami pikirkan kayak gitu, Mbak. Itu. Dari cat pun juga ya? Iya, Mbak. Kalau mau sejuk, catnya apa tuh? Ini udah berbayar seharusnya pemirsa ya. Tapi kebetulan kita undang dia di Opini jadi bebas. Kalau saran saya sih lebih ke warna-warna sage sih, Mbak, kayak gitu. Oh, warna-warna sage. Iya, hijau sage atau itu udah kayak biasanya penggunaan itu di bagian kitchen set kayak gitu. Oh, di kitchen set? Iya, indoor, kebanyakan indoor kan warna-warna sage itu, Mbak, itu. Jadi buat dia terasa lebih sejuk dan nyaman itu. Kalau di Bengkulu sendiri itu kebanyakan mau warna yang kayak gimana? Atau nggak bisa dipukul rata ya? Nggak bisa dipukul rata sih, Mbak. Sesuai keinginan lagi, iya, Mbak. Akan ada juga yang pengen
ada juga warna yang memang warna vokal kayak gitu. Nah kan ada juga Apa ya. tuh? Merah sama merah, hijau gitu kan Ada ada. ya? Ada Mbak itu. Pernah mau di waktu itu? Pernah sih sekali. Iya. Gimana tuh Bang warnanya? Pasti unik banget sih. Iya. Itu lebih ke interior kemarin tuh Mbak. Itu. Interiornya. Iya, lebih ke interiornya kan. Karena dia pengennya warna yang mungkin jreng kan, dan juga kebetulan suka warna merah. Memang arsitek juga pasti ada usulan warna untuk ke konsumen kan, akan tapi kan kembali lagi kalau konsumennya nggak mau kan kami hanya bisa menyampaikan kayak gitu Mbak itu. Akhirnya dapatlah warna merah kemarin itu. Dapat warna merah. Ya, walaupun warna merah juga tugas arsitek bagaimana Tetap oke. tetap oke kayak gitu nama Soalnya itu. berpusing-pusing Ya, gitu ya. itu Mbak. Itu susahnya itu. Oh begitu. Ini kalau pernah nggak sih Bang dapat hunian atau desain apa gitu yang paling unik nih? Selain yang warna merah tadi ya. Oke. Kalau untuk yang paling unik apa ya sih Mbak? Mungkin lebih ke perencanaan kemarin tuh ada sempat perencanaan villa kayak gitu nah. Oh villa. Iya. Di mana Bang? Di daerah Kabawetan. Oh, oke. Nah itu perencanaan villa. Akan tapi kalau dibilang unik sih enggak juga sih, karena kenapa? Oh, dari bentuk bangunannya itu sedikit berbeda aja kayak villa-villa yang lain kayak gitu. Nah, kalau villa-villa yang sekarang kan menggunakan unik itu ada tergolong yang lain lagi nih, Mbak. Apa tuh? Dari material, bentuk kayak gitu nah kan, kayak gitu. Bentuk deh. Kalau bentuk tuh ya cuma di villa kemarin sih, Mbak. Villa itu Iya. kemarin ya? Kayak dia pengennya bentuk bangunannya berbeda kayak kalau zaman sekarang kan villa-villa kan kayak kerucut aja tuh. Dia pengennya kayak jamur kayak gitu nah. Kayak jamur berarti. Iya kayak gitu, atasnya? iya kayak gitu Mbak. Nah itu tuh sih kalau yang paling uniknya kemarin kalau yang dapat di perencanaannya kayak gitu nama itu. Itu kalau atapnya kayak gitu nggak apa-apa Bang? Nggak apa-apa sih Mbak. Nggak apa-apa Itu ya? kan kalau dari atap kan ada lagi untuk analisanya Oh, bahwa beda lagi? iya beda lagi untuk area. Kalau itu tugas arsitek juga sih untuk memikirkan hal itu ya. Atap yang seperti itu Cocok nggak? cocok nggak gitu ya? kira-kiranya, bisa nggak kalau walaupun cocok bisa nggak di ketika pelaksanaan dibuatkan seperti hal itu, bisa nggak kayak gitu nama itu. Oke, jadi memang semuanya harus dipertimbangkan begitu ya Bang, Iya, dari material betul. juga. Iya bentuk. Dan apa yang cocok juga dari daerah tersebut. Iya betul gitu ya. Mbak. Iya. Jadi ada nggak sih satu konsep mungkin yang nggak bisa diaplikasikan di Bengkulu, di Kota Bengkulu misalnya? Kayaknya sih bisa semua sih. Bisa Mbak. semua Iya. gitu ya, bisa di mix-mix Bisa gitu. di mix karena di zaman sekarang juga banyak konsumen mintanya kayak modern klasik ataupun modern Skandinavian ataupun industrial Skandinavian kayak gitu nah kan masih bisa di mix semua sekarang Mbak. Oh, Itu. gitu. Ini kalau menurut Abang sendiri nih sebagai seorang arsitek, kelihatan nggak sih Bang suatu bangunan ini yang melibatkan arsitek? Ini bangunan yang tidak melibatkan arsitek, itu kelihatan nggak dari kacamata seorang arsitek sendiri? Kelihatan banget sih Mbak. Ada apa tuh, dari apanya? Dari kalau kalau seorang arsitek itu tuh dia mendesain, merencanakan itu kan dari sebuah analisa gitu kan, dari sebuah memanfaatkan kebutuhan ruang yang ada kayak gitu kan. Beda kalau rumah-rumah biasa itu kan flat semua Mbak, kayak flat kayak biasa, kayak mohon maaf ngomong kan, dari pintu depan langsung ruang tamu, kayak gitu kan, dan pembagian ruangannya itu nggak ada kayak gitu kan. Ya rumah kotak ya udah pisahin aja kayak gitu kan. Nah ada kamar, ada ruang tamu kan. Kalau sedangkan arsitek kan itu lebih disesuaikan lagi sesuai dengan analisa kayak gitu kan. Enggak melulu pintu depan itu harus di depan kayak gitu kan. Terkadang ada yang di samping kayak gitu kan. Berdasarkan analisa tersebut kayak gitu Mbak. Itu. Jadi itu kelihatan. Kelihatan sih Mbak, ya. Iya kelihatan banget itu. Kalau ke tempat, aku suka nongkrong nggak? Iya, lumayan sih. Nah, aku nggak pernah ajak abang nongkrong. Iya. Jadi cuma mau tahu gitu loh. Iya. Kalau misalnya udah sampai nih suatu tempat nongkrong, kafe atau mungkin wisata dan lain-lain, itu ada nggak sih perasaan kayak, aduh aturannya ini jangan kayak gini, ini tuh kayak gini loh. Iya. Sebenarnya setiap arsitek tuh ada Mbak. Tapi kalau saya pribadi bilang kan, arsitek yang mendesain itu yang desainan jelek itu nggak ada. Tapi ada yang desainnya hasil desainnya baik kayak gitu nanya Mbak. Yang jelek nggak ada, tapi yang baiknya ada kayak gitu. Ih halus banget. Itu sih Mbak. Kalau menurut saya sih itu. Itu
itu ada berarti perasaan-perasaan kayak gitu. Ada sih Mbak, Perasaan pasti ada ingin itu. mengubah desain. Iya, merasa kayak ini konsepnya kenapa agak dicampur rasanya kan ya. Itu pasti ada sih Mbak, iya itu. Karena nggak mungkin semua tempat tongkrongan apalagi di Bengkulu itu pakai arsitek kan. Betul, Gitu, betul, arsitek Mbak. gitu kan. Biasanya lihat apa nyomot udah ada konsep yang ini, Iya, ngikutin betul. tempat ini gitu kan Iya. biasanya. Makanya tuh kalau Andre lebih menyarankan sih, bukan juga sponsor nggak sih. Benar. Kalau untuk bagi yang mau usaha kayak kafe gitu, sangat perlu arsitek itu terlibat kayak gitu Mbak. Karena banyak juga kan yang menggunakan ide-ide di internet, langsung comot, langsung terapkan konsep di tempat kita kan nggak cocok kayak gitu Mbak itu. Karena nggak sesuai kayak gitu kan, dari segi bentuk bangunannya beda, luas bangunannya beda. Kayak mungkin kalau di internet kelihatannya luas, sedangkan di lokasi kita sempit kan beda, akhirnya sumpek kayak gitu Mbak. Nah itu makanya itu untuk yang pengen usaha kafe atau gimana itu butuh banget sih terlibat arsitek kayak gitu di dalam hal tersebut itu. Karena Mbak ini membahas tentang kedepannya nanti mau Iya, seperti apa betul. gitu ya. Itu kalau mengenai ketahanan bangunan Mbak, itu juga dipertimbangkan oleh seorang arsitek. Tentu dipertimbangkan Mbak. Itu karena kenapa nih kami mempertimbangkan dari segi material kan. Nah itu untuk ketahanan bangunan itu sendiri kayak gitu. Bahkan arsitek itu terkadang untuk di Bengkulu sih kayaknya sih antara belum antara sudah sih saya belum tahu kan. Kayak pemilihan material bata gitu kan. Nah itu tuh dipertimbangkan juga di arsitek. Ada juga batako, ada juga bata merah. Kalau sekarang kan ada juga yang lain kayak gitu. Nah itu dipertimbangkan biasanya itu Mbak. Itu tergantung di wilayah mana bangunan itu dibangun. Iya betul Mbak, menyesuaikan iklim bisa juga sih, bisa dibilang kan kayak di Bengkulu rawan gempa tuh. Iya. Nah cocoknya bangunan seperti apa kayak gitu kan itu. Betul. Pakai batako atau bata. Ya gitu ya, yang lebih gitu bagus. Ya. Mau tahu lebih lanjutnya tanyain langsung pemirsa. Oke, Bang Andre kita jeda dulu ya nanti Oke, lanjutkan siap. lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.